Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Hanafi. Saya akan menjelaskan analisis dan perbaikan line balancing pada proses produksi kabel. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian landasan teori, hasil dan pembahasan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Persaingan yang ketat antar industri manufaktur dalam produksi kabel dan permintaan konsumen yang terus meningkat tiap tahunnya membuat para perusahaan industri manufaktur harus mengeluarkan ide-ide inovatif dalam rangka meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia seoptimal mungkin untuk menghasilkan tingkat produksi semaksimal mungkin baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pengertian line balancing yaitu proses mengatur distribusi pengerjaan secara merata di setiap stasiun kerja dalam lintasan produksi agar waktu proses antar stasiun seimbang dan tidak ada waktu menganggur yang signifikan. Tujuan penelitian yaitu memahami rancangan model keseimbangan lintasan pada line assembling perusahaan. Yang kedua yaitu menerapkan jumlah mesin atau stasiun kerja yang diperlukan tiap tahapan proses. Yang ketiga yaitu memahami konsep dan proses keseimbangan lintasan. Yang kedua, metode penelitian. Metodologi penelitian ini merupakan gambaran dari tahapan yang dilalui dalam menyelesaikan suatu masalah yang ditemui sebuah penelitian, di mana dibuat berdasarkan latar belakang dan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan teori-teori yang mendukung dalam permasalahan yang diteliti. Letak fasilitas produksi berdasarkan urutan proses dari bahan baku sampai akhir. Yang pertama yaitu drawing atau menggambar. Yang kedua extruder, clamping, inner sheeting, outer sheeting, dan cooling. Part selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini kita bisa lihat stasiun kerja pada perusahaan baja yaitu drawing memperkecil ukuran raw material. Kemudian extruder memberikan bahan isolasi pada penghantar. Cabling proses menggabungkan beberapa kabel. Inner sheeting memberikan isolasi dalam pada jenis kabel tertentu. Outer sheeting memberikan isolasi luar pada kabel jenis tertentu. Dan yang terakhir yaitu coiling atau packing. Nah, di samping merupakan data yang telah diteliti oleh beberapa, yaitu pengamatan dengan stok drawing 13,2, 13,4, 13,3, 13,2, dan 13,1 detik dan seterusnya. Dan selanjutnya yaitu jumlah mesin dan operatornya sesuai dengan tahapan proses. Drawing, jolting, clamping, inner sheeting, outing sheeting, dan cooling memiliki jumlah mesin satu-satu dan jumlah operatornya satu-satu. Kemudian data order 2018 yaitu bulan Juli 526.000, satuannya M, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember. Tahapan proses yaitu drawing sekitar 7 jam, 16 menit, dan 12 menit. Untuk shift-shiftnya yaitu Senin sampai Jumat sekitar jam 7, istirahat jam 11.30. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Berdasarkan perhitungan dapat diketahui waktu proses rata-rata cycle time per stasiun kerja, yaitu drawing dengan waktu proses rata-rata 13,34 detik, extruder dengan waktu proses rata-rata 73,18 detik, coupling dengan waktu proses rata-rata 75,54 detik, inner sheeting dengan waktu proses rata-rata 9,2 detik, outer sheeting dengan waktu proses rata-rata 100,18 detik, cooling dengan waktu proses rata-rata 60,04 detik. Dari data di atas dapat diketahui terjadi kesenjangan cycle time di line assembling, yaitu di stasiun kerja inner sheeting
Dan stasiun kerja yang memiliki waktu proses rata-rata paling tinggi yaitu 109,2 detik di antara stasiun kerja yang lain. Untuk memenuhi target produksi dari 13,255 koil atau per bulan menjadi 17,688 ribu koil per bulan. Perusahaan harus menambah jumlah mesin atau stasiun kerja yaitu stasiun kerja inner seating dan outer seating. Penambahan luas lantai yang dibutuhkan yaitu 14 meter kubik dengan rincian 7 meter kubik di stasiun kerja. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.